Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tariq Izzuddin dari kelas 10-3 akan menjelaskan tentang materi statistika bagian ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yaitu ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang besar, atau sebaliknya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Di antaranya yaitu mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang sering muncul. Materi pertama yaitu mean. Mean pada data tunggal merupakan perbandingan antara jumlah nilai dengan banyak data. Dengan rumus X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai Xn dibagi dengan N atau banyak data. Pada contoh soal berikut, tentukan nilai-nilai rata-rata ujian dari kelima anak, 8, 6, 7, 9, dan 10. Kelima ini merupakan jumlah nilai yang akan dijumlahkan, dan banyaknya data ini merupakan N. Kita masuk ke rumus X bar sama dengan 6 ditambah 7, 8, 9, 10 dibagi dengan banyaknya data yaitu 5. X bar sama dengan 40 dibagi 5. X bar sama dengan 8. Adapun mean dengan data berkelompok memakai rumus X bar sama dengan sigma FIXI dibagi sigma FI. Sigma merupakan jumlah, FI yaitu frekuensi kelas interval ke I, XI yaitu titik tengah kelas interval ke I, dan K merupakan banyak kelas. Kelas kita bisa lihat contoh di sini. Contohnya merupakan kelas 13 hingga 15, titik tengahnya merupakan 14. Kelas 16 hingga 18, titik tengahnya merupakan 17, dan seterusnya. FI merupakan nilai yang telah ada pada soal atau pada data, dan FIXI merupakan perkalian antara titik tengah XI dengan frekuensi. Contohnya 14 dikali 5 sama dengan 70, 17 dikali 6 sama dengan 102, 20 dikali 7 sama dengan 140, dan seterusnya. Jumlah daripada FI disebut juga dengan sigma FI. Jumlah daripada FIXI disebut dengan sigma FIXI. Bila mana masuk rumus seperti ini, maka X bar sama dengan sigma FIXI dibagi sigma FI. Maka sigma FIXI merupakan 358 dibagi dengan sigma FI yaitu 20. X bar sama dengan 17,9. Adapun cara untuk mencari mean pada data berkelompok dengan menggunakan rataan sementara. Dengan rumus X bar sama dengan X bar sementara ditambah sigma FIDI dibagi sigma FI. Dengan langkah-langkah yang pertama, menentukan salah satu kelas untuk dijadikan rataan sementara. Pada contoh gambar berikut, kita mengambil kelas 16 sampai 18 sebagai rataan sementara, dengan 17 sebagai titik rataan sementaranya atau nilai rataan sementaranya. Nah, langkah kedua yaitu menentukan DI dengan rumus XI dikurang dengan XS. Ini merupakan XI dan 17 merupakan XS-nya atau X bar sementaranya. Jadi kita menentukan DI-nya dulu dengan cara 14 dikurang 17, maka DI-nya merupakan min 3. 17 dikurang 17, maka DI-nya 0. 20 dikurang 17, maka DI-nya 3. 23 dikurang 17, maka DI-nya adalah 6. Untuk menentukan FIDI, maka kita akan mengalihkan FI dengan DI. 5 dikali min 3 sama dengan 15, 6 dikali 0 sama dengan 0, dan seterusnya. 20 merupakan nilai dari sigma FI, dan 18 merupakan sigma FIDI. Dengan catatan seluruh nilai ini telah dijumlahkan. Maka bila masuk rumus X bar sama dengan X bar sementara ditambah sigma FIDI dibagi sigma FI. Maka X bar sama dengan 17 ditambah 18 per 20. X bar sama dengan 17 ditambah 9 per 10 sama dengan 17 ditambah 0,9. X bar sama dengan 17,9. Untuk materi yang kedua yaitu modus atau nilai yang sering muncul dengan frekuensi paling banyak. Pada modus data tunggal, ini adalah hal yang mudah. Contoh, modus dari data 6, 7, 9, 5, 4, 8, 7, 10, 7. Di sini, angka yang paling sering muncul atau angka yang paling banyak
adalah 7, diulang sebanyak 3 kali. Maka modusnya adalah 7. Kemudian pada modus data berkelompok dengan rumus tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Dengan langkah-langkah menentukan kelas modus dengan cara frekuensi yang paling besar. Kita menentukan kelas modus dengan cara frekuensi yang paling besar. Banyak peserta merupakan frekuensi. Jadi 12 ini adalah yang kita pilih dan ini merupakan kelas modus. Kemudian kita menentukan tepi bawahnya yaitu 55. Tepi bawah sama dengan 55 dikurang 0,5 sama dengan 54,5. Kemudian kita menentukan D1 yaitu selisih frekuensi dan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya yaitu 6, jadi selisihnya adalah 12 dikurang 6 sama dengan 6. D2 merupakan selisih frekuensi dan kelas setelahnya. 12 dikurang 8 sama dengan 4. Kemudian kita masuk rumus 54,5 ditambah 6 dibagi 6 plus 4 dikali 5. Panjang kelas merupakan selisih dari tepi bawah dengan tepi bawah atau tepi atas dengan tepi atas. Sama dengan 55,4 ditambah 30 per 10 sama dengan 57,5. Kemudian materi berikutnya yaitu median. Median merupakan nilai tengah data terurut. Pada data tunggal, data ganjil, median sama dengan nilai data ke n ditambah 1 dibagi 2. Contoh pada angka berikut 2, 3, 4, 5, 6. Nilai tengahnya yaitu adalah 4. Mediannya adalah 4. Kemudian median pada data berkelompok dengan rumus yaitu tepi bawah ditambah setengah n dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median dikali P. Dengan langkah-langkah yang pertama menentukan jumlah frekuensi n yaitu 36. Yang kedua menentukan kelas median menggunakan frekuensi kumulatif. Kita mencari median menggunakan setengah n sama dengan setengah dikali 36 sama dengan 18. Jadi frekuensi kumulatif ini kita cari data yang ke-18 yaitu pada kelas ini. Lanjut kita menentukan tepi bawah. Pada kelas ini tepi bawahnya merupakan 55. Jadi tepi bawahnya adalah 55 dikurang 0,5 sama dengan 54,5. Lanjut kita masuk ke dalam perumusan dan kita akan menemukan hasilnya yaitu 57. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.